Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Apa kabar hari ini? Saya percaya bahwa Bapak Ibu di rumah tetap sehat selalu, tetap semangat selalu. Amin Bapak Ibu ya. Jangan menyerah, jangan putus asa. Sampai hari ini Tuhan rancangkan kondisi yang kita lalui untuk kita bisa kuat, untuk kita bisa tetap semangat untuk menjalani setiap kehidupan kita sampai saat ini. Saya percaya Tuhan akan selalu sertai kita dimanapun kita berada, baik itu di rumah ataupun ada di gereja yang kami sedang pelayanan. Tapi setiap orang percaya bahwa Tuhan Yesus hadir di tempat ini. Kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan saat ini. Kita mau siapkan hati kita, kita mau datang di hadirat Tuhan. Kita mau bersyukur sama Tuhan sama-sama bahwa kasih-Nya tidak berkesudahan. Kita mau bersyukur sama-sama bahwa kasih-Nya selalu ada buat kita semua hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami siap ya Tuhan datang di hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan-Mu Tuhan, rancangan indah-Mu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Katakan sama-sama, oh, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Bapa. Haleluya Tuhan, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kita mau mulai dari awal lagi, lagu ini lebih sungguh-sungguh lagi. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan-Mu Tuhan, rancangan indah-Mu terjadi di hidupku. Kau Bapa yang mengerti setiap keperluan kami Tuhan. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Mari kita katakan sama-sama, haleluya. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur
bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Bersyukur, kita katakan sekali lagi, kita mau angkat tangan sama-sama. Ku bersyukur Bapa. Haleluya. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kami percaya Tuhan, tak ada lembah ya Tuhan, tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadirmu. haleluya. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tanganmu yang menopangku. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadirmu. Haleluya Tuhan. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tanganmu yang menopang. Katakan Kaulah Yesus, oh Jesus. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Kita katakan lebih sungguh lagi, kita mau bersyukur sama Tuhan. Haleluya. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan. Ini hati kami Tuhan yang mau selalu mau bersyukur buat kasih Tuhan. setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Haleluya. Ku bersyukur Bapa. Mau naikkan syukur kami Tuhan. Bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Bapa. Kamu lebih sungguh lagi naikkan
syukur kami. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Jesus. Ku bersyukur Bapa. Mau bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kami lebih lagi menyembahmu Tuhan. Haleluya Jesus. Kami mau sembahmu. Haleluya Tuhan. Terima kasih Kaulah yang besar Tuhan. Kaulah yang besar. Hosana Hosana Jesus. Kau layak ditinggikan. Haleluya. Kau layak diagungkan Tuhan. Haleluya. Kami mau sembah Kau Jesus. Segala pujian hanya bagimu Haleluya. 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 Kita mau naikkan syukur kita sama Tuhan. Kita mau naikkan syukur kita sama-sama sama Tuhan. Di tengah kondisi kita yang mungkin saat ini sedang berkesusahan, saya percaya pertolongan Tuhan tidak akan pernah terlambat buat kita semua. Mungkin saat ini kita merasa bahwa pertolongan Tuhan sangat lama sekali, Bapak Ibu di rumah. Tapi percaya dan yakin bahwa pertolongannya tidak pernah terlambat. Mungkin pertolongannya itu lambat, tapi tidak pernah terlambat buat kita. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami serahkan ya Tuhan setiap pujian penyembahan kami dalam tangan-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Kami siap ya Tuhan untuk memuji dan memuliakan kebesaran nama-Mu. Mari Bapak Ibu yang di rumah yang sudah siap sama-sama katakan amin. Haleluya. Masih semangat ya Bapak Ibu? Masih semangat? Membara dalam dada. Haleluya. Terima kasih. Sebentar kita mau memuji nama Tuhan. Saya percaya bahwa kasih Allah tidak berkesudahan. Amin. 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 Amin Bapak Ibu yang di rumah, kita selalu baru buat kita semua, baik itu di rumah maupun di sini, kita mau selalu bersukacita karena Dia adalah Allah yang penuh kasih. Haleluya. Kita mau tepuk tangan sama-sama Bapak Ibu ya di rumah. Katakan sama-sama. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru di setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur Dari hidupku. awal kasih Allah. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru di setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya. Haleluya. Kita mau naik lebih lagi Bapak Ibu. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru di setiap pagi. Rahmat
Nikmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Katakan dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Lebih lagi Bapak Ibu, dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. haleluya, puji Tuhan. Saya percaya di tempat ini dan di rumah Tuhan sudah jamah kita semua. Amin Bapak Ibu. Sebentar Bapak Ibu, kita mendengarkan beberapa pengumuman. Berikut ini pengumuman dari GPI Cisadane. Doa puasa untuk pelunasan ruko dilakukan serentak setiap hari Jumat dari jam bangun tidur dan buka pada jam 5 sore. Gembala, staf gembala, ketua komisi, pelayan, dan jemaat GBI Cisadane, mari bersatu hati dalam doa bersama yang dilakukan setiap malam, dapat mengambil waktu antara jam 8 sampai jam 11 malam dengan pokok doa yaitu untuk pemulihan dunia dari COVID-19, terjadi kesembuhan dan seluruh masyarakat dapat mematuhi peraturan PSBB. Berikut adalah laporan pemasukan dan penyaluran beras kepada masyarakat dan jemaat. Sumbangan beras yang masuk dari donatur, jumlah beras di bulan Maret 2020 adalah sebesar 2 kg, sumbangan di bulan April sebesar 25 kg, pembelian beras tambahan sebesar 50 kg, sehingga total persediaan beras adalah sebesar 77 kg. Beras yang telah disalurkan untuk masyarakat dan jemaat adalah sebesar 70 kg, sehingga sisa beras yang ada di Komisi Sosial saat ini adalah sebesar 7 kg. Bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang rindu untuk berbagi melalui dana atau bantuan berupa beras dapat menghubungi Bapak Agus Wagiman di nomor 0878 0983 3710. Bagi jemaat yang membutuhkan dukungan doa dapat mengirimkan pesan melalui direct message Instagram GBI Cisadane di @cisadane.ministry. Baik Bapak Ibu, sebentar kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita masing-masing di rumah ataupun di gereja. Saya percaya saat ada perkara dalam setiap kehidupan kita, percaya dan yakin bahwa rencananya lebih besar dari apa yang kita pikirkan Bapak Ibu. Mungkin kita hanya memberikan level 1, tapi Tuhan sudah memberikan level 5 buat kita semua. Kita mau datang di hadirat Tuhan, dan saya percaya saat ini Bapak Ibu dan kita semua di tempat ini diajarkan untuk tidak pernah menyerah akan setiap kondisi yang saat ini terjadi. Kita mau tetap bersemangat, kita mau tetap berusaha apapun kondisi kita. Amin Bapak Ibu. Kita mau datang di hadirat Tuhan, kita akan menyerah. Terima kasih Tuhan. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat Tuhan,
apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat, sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Kita mau naikkan lebih lagi dari awal. Dalam segala perkara, Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. apapun yang kau perbuat Tuhan, Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat, sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. ku tak akan menyerah. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Sekali lagi kita mau katakan sama-sama, ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya, hatiku percaya Tuhan punya. sekali lagi katakan sama-sama, hatiku percaya. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Benar Tuhan, rencana-Mu yang terbaik bagi setiap kami. Rencana-Mu Tuhan, rencana yang terindah bagi setiap kami anak-anak-Mu. Sebab itu buat kami untuk mengandalkan Engkau, buat kami memiliki hati hamba di hadapan-Mu Tuhan, sehingga setiap proses dan setiap pembentukan yang Engkau kerjakan dalam hidup kami mau taat, kami mau setia kepada Engkau. Terima kasih Bapa, kami sungguh bersyukur menikmati kasih setia-Mu, kami sungguh bersyukur menikmati kebaikan-Mu dalam hidup kami. Dan sebentar kami akan sama-sama Tuhan sharing tentang kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan bagi setiap pribadi kami Tuhan.
Dan Tuhan kami boleh terus berjalan bersama dengan Engkau. Urapi hamba-Mu Tuhan yang penuh dengan kekurangan dan penuh dengan keterbatasan. Pengurapan Allah turun dan mengalir atas hidup hamba. Dan firman ini Tuhan menguatkan bagi kami semua. Terima kasih, kami sambut firman-Mu penuh dengan sukacita pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap orang percaya berkata, amin. Oke, ya. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ya, apa kabar di rumah kita semua pada pagi hari ini? Tentunya luar biasa ya. Kita semua mengalami kesehatan yang Allah berikan di dalam hidup kita. Mari kita gunakan waktu yang sekarang ini masih bisa kita gunakan. Saudara ada di rumah, jangan lupa juga tetap berolahraga ya, berjemur di pagi hari supaya kita juga tetap sehat ya. Amin. Hari ini saudara masih sama-sama kita mendengarkan firman Tuhan secara online, dan biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kita semua. Masih dengan tema saudara, saya bawakan tentang temanya hati hamba. Subtema pada pagi hari ini mengasihi Tuhan dan melakukan perintahnya. Apakah Bapak Ibu sekalian semua yang ada di rumah mengasihi Tuhan? Ya, mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan bukan cuma sekedar dari kata-kata kita. Oh, aku mengasihi Tuhan. Aku cinta kepada Tuhan. Bukan cuma sebuah perkataan yang bisa kita ucapkan kepada Tuhan, tapi butuh sebuah tindakan nyata. Mengasihi itu belum terlaksana Bapak Ibu kalau belum ada sebuah tindakan yang nyata dalam kehidupan kita. Mari saya mau mengajak Bapak Ibu kita membuka kebenaran firman Tuhan. Ya, Bapak Ibu ada Alkitab. Buka Alkitabnya di Yohanes 14 ayat 15. Yohanes 14 ayat 15. Ya, saya bacakan buat Bapak Ibu. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ya, saya ulang sekali lagi. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Saudara, mengasihi itu perlu sebuah tindakan nyata. Mengasihi itu perlu sebuah praktek, yaitu apa? Melakukan perintah Tuhan. Mengasihi siapa kita, saudara? Mengasihi Tuhan. Dan perlu tindakan yang nyata dalam hidup kita. Saudara bisa bayangkan kehidupan saudara sebagai suami istri. Suami saudara berkata, misal suami saudara berkata kepada istri saudara, "Mam, aku sangat cinta kepada kamu. Aku mengasihi kamu, Mam. Aku sangat-sangat sayang kepada kamu, Mam." Saudara, tentu kita sebagai istri masa bangga kalau suami kita berkata begitu. Tapi enggak cuma sampai di situ perkataan suami kita. Dia berkata begini, "Mam, aku mengasihimu, aku cinta kepada kamu. Tapi Mam," suami kita belum selesai bicaranya. Dia bilang ini, "Tapi Mam, aku enggak bisa lepasin selingkuhan aku." Di awalnya dia bilang, "Aku mengasihimu, aku cinta kepada kamu. Tapi aku enggak bisa lepasin selingkuhan aku." Apakah itu praktek kalau kita mengasihi istri kita? Saudara, mengasihi itu perlu sebuah pengorbanan, saudara. Tentu saudara, awalnya mungkin ketika istri mendengar suami berkata, "Aku mengasihimu, aku cinta kepadamu, tapi aku tidak bisa lepaskan selingkuhanku." Yang ada istri bukannya marah, mungkin akan ambil sendal, lempar kepada suami kita karena perkataannya yang menyakitkan. Saudara bisa bayangkan ada sepasang kekasih. Sang pria yang ganteng berkata kepada pacarnya, sang wanita yang cantik. Dia berkata, "Sayang, aku sayang kepada kamu. Aku sangat cinta kepada kamu. Tapi maaf ya sayang, aku gak bisa lupain mantan aku. Aku masih ingat terus sama mantan aku." Wah, saudara, apakah itu namanya mengasihi? Ada yang lain yang belum bisa kita lupakan. Katanya mengasihi, katanya cinta kepada pasangannya, tapi masih ada yang lain. Saudara, bagaimana dengan hidup kita? Kita berkata, "Tuhan, aku mengasihimu, aku cinta kepadamu, aku sungguh-sungguh mengasihimu dalam hidup aku." Tapi masih ada yang lain dalam hidup kita yang tidak bisa kita lepaskan. Apakah itu praktek kita mengasihi Tuhan? Saudara,
kalau kita mengasihi Tuhan, prakteknya adalah kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Mengambil sebuah tindakan yang nyata, melepaskan hal-hal yang lain, termasuk dosa-dosa yang kita lakukan. Harus kita lepaskan. Tuhan, aku mengasihimu, tapi maaf ya Tuhan, aku belum bisa lepasin rokok aku. Tuhan, aku mengasihimu Tuhan, tapi maaf ya Tuhan, aku belum bisa lepas dari minuman aku. Aku masih suka main judi. Aku belum bisa Tuhan melepaskan semuanya. Apakah itu praktek kita mengasihi Tuhan? Saudara, kalau kita dikatakan mengasihi Tuhan, memiliki hati hamba, sebuah praktek kita lakukan di dalam hidup kita. Saudara, mari kita belajar bagaimana caranya kita bisa mengasihi Tuhan dan melakukan perintahnya. Yang pertama saudara, bergaul akrab dengan Tuhan. Ya. Saudara mau bergaul akrab dengan Tuhan? Saudara bilang mau bergaul akrab dengan Tuhan, tapi saudara malas baca Alkitab, saudara tidak suka berdoa, saudara juga malas berdoa kepada Tuhan. Apakah itu saudara mau bergaul akrab dengan Tuhan? Mari kita buka ayatnya di Yohanes 14 ayat 21. Yohanes 14 ayat 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku, dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Ya saudara, kalau kita mau bergaul akrab dengan Tuhan, saudara banyak baca Alkitab. Apalagi sekarang saudara sedang ada di rumah, saudara banyak waktu saudara untuk bisa berdoa, saudara banyak waktu untuk baca Alkitab. Saudara bisa mengejar ketinggalan saat saudara baca Alkitab yang kemarin-kemarin saudara mungkin pernah ketinggalan. Waktu saudara sekarang di rumah banyak. Gunakan waktu saudara di rumah untuk bergaul akrab dengan Tuhan. Apalagi dalam keadaan kondisi seperti ini. Mari kita gunakan waktu yang terbaik ini untuk kita lebih dekat kepada Tuhan. Saudara mungkin berkata, gak enak, udah lama gak beribadah. Udah gak enak rasanya cuma ibadah secara online. Lain rasanya kalau kita beribadah dengan bersentuhan langsung. Tapi kondisi saudara tidak memungkinkan kita untuk beribadah. Mari kita gunakan kesempatan yang baik ini sekalipun mungkin cuma beribadah online. Gunakan waktu yang baik untuk kita di rumah baca Alkitab dan berhubungan dengan Tuhan. Saudara, bergaul akrab dengan Tuhan itu butuh sebuah tindakan. Kita harus merendahkan hati kita, menaruh lutut kita di hadapan Tuhan dan menangis di hadapan Tuhan untuk bangsa kita, untuk kota kita. Saudara, contoh seperti Sakeus, ketika dia ingin berjumpa dengan Tuhan dengan kondisi fisiknya yang mengalami kekurangan, apakah dia merasa menyerah? Udahlah, tubuh aku pendek, orang lain banyak, aku gak bisa bertemu dengan Tuhan. Udahlah, aku nyerah aja. Udahlah, aku gak mau berusaha. Tapi tidak seperti itu. Sakeus berusaha berlari. Dia memiliki berbagai macam cara. Bagaimana caranya? Aku bisa berjumpa dengan Tuhan. Ada sebuah tindakan yang dia lakukan dengan sangat berusahanya dia. Saudara, dia tidak kehilangan akal. Dia cari saudara, bagaimana dia bisa berjumpa dengan Tuhan. Dia naik saudara, sebuah pohon ara. Dan akibatnya apa saudara? Dia dapat berjumpa dengan Tuhan. Dan Tuhan juga bisa datang ke tempatnya saudara. Ada usaha yang Sakeus lakukan saudara. Dan bukan cuma itu saja, setelah dia berjumpa dengan Tuhan, dia gak cuma berkata, Tuhan aku mengasihimu, aku sungguh diberkati Tuhan. Tapi apa yang Sakeus lakukan dan katakan, Tuhan aku bersyukur Tuhan mau datang ke rumahnya. Dan ada sebuah tindakan yang Sakeus lakukan. Apa yang dia lakukan? Separuh dari hartanya aku akan berikan kepada orang miskin. Dan kepada orang-orang yang sudah aku peras, aku kembalikan 4 kali lipat. Dia melakukan sebuah praktek, bukan cuma perkataan, Tuhan aku mengasihimu karena engkau sudah datang ke rumah aku. Bukan cuma itu, tapi ada sebuah praktek yang Sakeus lakukan. Saudara, maukah kita bergaul akrab dengan Tuhan? Bagaimana kita bisa bergaul akrab dengan Tuhan kalau kita tidak pernah datang menghampiri Tuhan, kalau kita tidak pernah bersekutu dengan Tuhan, kalau kita tidak pernah baca Alkitab? Mari bergaullah akrab dengan Tuhan. Pada saat-saat keadaan seperti ini, kita sangat membutuhkan Tuhan dalam hidup kita. Yang kedua,
Bagaimana caranya kita bisa mengasihi Tuhan dan melakukan perintahnya? Yang kedua, tahan dalam pencobaan. Saudara, mari kita buka ayatnya di dalam Yakobus, saudara. Sebentar ya, Yakobus pasal 1 ayat 12. Saudara buka Alkitab saudara, Yakobus pasal 1 ayat 12. Berbahagialah orang-orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Saya ulang sekali lagi. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Saudara, dalam keadaan seperti ini, pada saat pencobaan terjadi dalam kehidupan kita, mungkin saudara ada yang diberhentikan dalam pekerjaan. Mungkin bisnis saudara sekarang mengalami anjlok yang sangat parah. Saudara mungkin yang bekerja sekarang sedang dirumahkan dan sudah tidak mendapat gaji. Saudara, mari kita memandang pencobaan itu dari sisi yang positif. Jangan memandang dari sisi yang negatif. Karena kalau kita memandang dari sisi yang negatif, kita akan menjadi lemah. Mari pandang dari setiap persoalan, dari setiap pencobaan yang terjadi dalam hidup kita dari sisi yang positif. Saudara, Tuhan selalu memandang kita dari sisi yang positif. Sekalipun begitu banyak kita menyakiti hati Tuhan, sekalipun banyak dosa yang sudah kita lakukan, tapi karena Allah memandang kita terus dari sisi yang positif, Dia rela mengorbankan dirinya. Saudara, saya kasih contoh. Kalau saya sudah memandang A itu positif, contoh saya bergaul dengan seorang yang namanya Abel. Abel ini selalu saya lihat dari sisi yang positif. Sekalipun Abel melakukan kesalahan, karena saya memandangnya dari sisi yang positif, apapun yang dia lakukan, saya tetap punya pikiran yang positif. Tapi kalau saya bergaul misalnya dengan yang namanya Andi saya memandangnya selalu dari sisi yang negatif. Apapun yang dia lakukan, sekalipun kebaikan yang dia lakukan, karena saya memandangnya dari sisi yang negatif, yang saya lihat hanya yang negatif-negatifnya saja. Kenapa? Karena pola pikir saya hanya dari sisi yang negatif. Saudara, kalau kita memandang Tuhan itu baik dalam hidup kita, apapun yang Tuhan kerjakan, proses apapun yang Tuhan kerjakan, kita bisa melihatnya dari sisi yang positif. Kenapa? Karena pandangan kita kepada Tuhan itu yang positif. Sekalipun ada pencobaan, sekalipun mungkin banyak hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kita, bahkan setiap kejadian yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, karena kita memandang Tuhan dari sisi yang positif, kita tidak mudah marah kepada Tuhan, kita tidak mudah ngambek kepada Tuhan, kita tidak akan ngancam-ngancam Tuhan. Kenapa? Karena kita memandangnya dari sisi yang positif. Saudara, ada seorang ibu, dia mau berjualan ayam saudara ke kota. Karena jualan di tempatnya sangat murah, jadi dia berjualan ke kota. Dia bangun, biasanya dia bangun pagi supaya apa? Supaya dia tidak terlambat, saudara. Besoknya waktu dia mau dagang, tiba-tiba dia kesiangan, saudara. Dia sangat kaget, saudara. Dia sangat kaget, dia buru-buru bangun, saudara. Dia mengejar angkot yang biasa membawa dia ke kota. Ternyata, saudara, begitu dia sampai di tempat angkot yang biasa langganan, itu sudah tidak ada, sudah pergi. Jadi dia sudah ketinggalan angkot dan dia udah gak kedapatan angkot lagi, saudara. Dia merasa sedih, saudara. Akhirnya apa yang dia lakukan? Dia pulang. Dia merenung, saudara. Dia berpikir, ya dagangan saya gak laku. Begitu banyak ayam beberapa potong yang gak bisa terjual. Apa yang harus saya lakukan, Tuhan? Dia bilang dan berkata, Tuhan, apa yang harus saya lakukan, saudara? Ini ibu ini sederhana, tapi luar biasa imannya kepada Tuhan. Dia bilang, Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Dagangan gak laku, saya gak dapat uang, saya hidup cuma dari dagang ayam doang. Ayam kuning ya, Bapak Ibu tahu ya, ayam kuning yang bisa kita goreng, yang kita makan enak. Nah, saudara, ini si ibu ini cukup bersedih hatinya, tapi dia berpikir pasti Tuhan lakukan sesuatu dalam hidupnya. Saudara, dia pulang ke rumahnya, ternyata saudara tahu begitu sampai di rumahnya, ada seorang ibu yang juga mencari ayam potong. Wah, saudara, dia bilang, ini saya ada, dagangan saya masih banyak. Wah, saudara tahu beberapa potong itu diborong oleh ibu yang memang lagi cari ayam potong, saudara. Dan dagangannya lumayan, saudara, hampir habis. Dan yang lebih mengejutkan lagi, saudara tahu apa yang terjadi? Mobil yang tadinya dia mau naikin,
itu ternyata di tengah jalan terjadi tabrakan. Dan banyak orang yang mengalami luka parah. Bahkan ada yang meninggal. Saudara ibu ini bersyukur, aduh Tuhan. Coba kalau tadi saya naik mobil ini, apa yang terjadi? Mungkin saya bisa cedera, mungkin saya bisa kecelakaan, atau mungkin juga saya bisa meninggal. Tapi saya bersyukur Tuhan, saya tidak mengalami apa-apa. Walaupun saya berpikir pertama dagangan saya nggak laku. Saya berpikir wah saya nggak bisa makan hari ini. Tapi karena saya memandang dari sisi yang positif dalam setiap pencobaan yang terjadi, Tuhan memberkati saya. Dan yang lebih dari itu, saudara tahu jiwanya mengalami keselamatan. Saudara mari belajar memandang dari hal yang positif dari setiap peristiwa yang terjadi untuk kita tetap kuat di dalam Tuhan. Yang ketiga, memiliki kehidupan dalam kasih. Saudara mari kita memiliki kehidupan di dalam kasih. Supaya apa? Supaya kita tetap kuat di dalam Tuhan. Mari saudara kita buka di dalam 1 Yohanes 4 ayat 21. Ya, ayatnya yang ketiga, saudara memiliki kehidupan dalam kasih, ayatnya 1 Yohanes pasal 4 ayat 21. Dan perintah ini kita terima dari Dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Saudara mengasihi Tuhan, saudara mau melakukan perintah Tuhan, kasihi juga sesama kita, kasihi juga saudara-saudara kita. Pada saat keadaan seperti ini, saudara bisa berbuat baik untuk saudara-saudara kita. Saudara bisa menabur, saudara bisa memberkati teman-teman kita yang mungkin sekarang lagi kekurangan. Mungkin saudara bisa memberkati lewat sembako, lewat tenaga saudara, lewat waktu saudara. Kita tentunya menggunakan hal-hal, atribut-atribut yang memang dibutuhkan. Saudara, kalau yang namanya kasih itu transfer, kasih itu transfer. Saudara kasihnya kasih apa? Kasih agape, kasih kita kepada Allah. Allah memiliki kasih yang luar biasa. Yang kita sembah itu siapa saudara? Yang kita sembah itu Allah. Dan Allah itu memiliki kasih yang luar biasa. Jadi kasih Allah kepada kita itu transfer. Saudara, saya kasih contoh, saudara suka atau saudara sedang pacaran dengan orang yang suka main bola, ya. Saudara, misalnya saudara tidak suka main bola, tapi karena pacar saudara suka main bola, saudara akibatnya apa? Saudara jadi ketransfer. Yang tadinya saudara tidak suka main bola, akhirnya saudara jadi suka ngomongin main bola. Saudara, saya contoh, suami saya suka main bola, saya itu gak suka main bola saudara. Benar, saya itu gak suka main bola ya. Ngapain bola satu direbutin sono sini. Saya itu gak suka saudara. Tapi karena Bapak Gembala suka dengan bola, jadi otomatis saya suka ikut-ikutan nonton. Ketransfer gitu loh saudara. Akhirnya kadang suka ngomongin bola juga saudara ya. Si Beckham kenapa ya? Begini ya saudara ya. Akhirnya jadi ketransfer. Kenapa? Karena saya mengasihi suami saya. Ketransfer. Nah saudara, kalau saudara mengasihi Tuhan, apa yang saudara lakukan itu adalah transfer dari Allah. Allah itu cinta kepada jiwa-jiwa. Saudara juga pasti akan mengasihi jiwa-jiwa dan mengasihi saudara-saudara kita. Kenapa? Karena kita memiliki kasih yang daripada Allah. Mari saudara, kita memiliki kasih. Dalam keadaan seperti ini, miliki kasih kepada Allah. Kita belajar untuk menyenangkan hati Tuhan dan membawa jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini menjadi kekuatan bagi kita semua. Amin. Buat firman Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita menyembah Dia, Allah kita yang hidup, Allah kita yang luar biasa. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Kita mau belajar melakukan perintah-Nya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur buat pagi hari ini. Sungguh pagi yang penuh dengan keberkatan. Dan kami mengalami lawatan Tuhan yang luar biasa. Biar kami terus berpegang kepada Engkau. Kami berjalan bersama dengan Engkau. Engkau kekuatan dalam hidup kami. Memberkati teman-teman kami Tuhan yang ada di rumah. Memberkati Tuhan mereka. Berikan mereka kesehatan yang sempurna. Proteksi mereka Tuhan. Seluruh keluarga mereka, anak, mantu, cucu mereka Tuhan, proteksi dengan kuasa darah anak domba Allah. Sehingga Tuhan virus corona
tidak ada dalam kehidupan mereka Tuhan. Kesehatan yang sempurna ada dalam keluarga mereka Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau menjamah setiap mereka. Terima kasih, terima kasih. Kami masuk dalam hadirat-Mu Bapa. Takkan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Mari sama-sama katakan, takkan pernah ku sesali mengiring Yesus. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu Tuhan, Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota melayani, mengasihi-Mu Tuhan. mengasihi-Mu, Amin. mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Haleluya Yesus. Ku mengasihi-Mu Bapa. Haleluya. Kami mau melayani Tuhan. Haleluya. Tinggikan nama Tuhan. Haleluya Yesus. Hosana bagi namamu. Allah yang baik. Haleluya Yesus. Haleluya. Kau sungguh besar. Haleluya. Kau raja di atas segala raja. Kau Allah yang baik. Oh Jesus. Kau Allah yang Haleluya. Haleluya. terima kasih. Haleluya. Terima kasih Bapa. Bersyukur Tuhan. Mari bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Oh Jesus. Terima kasih. Kau sungguh Terima kasih Tuhan. Jesus. Ku
hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu Tuhan, nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu Tuhan, nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu Tuhan, nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu Tuhan, nyatakan jalanmu. Terima kasih Tuhan. Berikan kami hatimu Tuhan, untuk kami boleh mengasihimu dan melakukan kebenaran firman-Mu. Untuk kami memiliki hati hamba Tuhan, taat dibentuk oleh Engkau, taat diproses oleh Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan, kami mau bergaul akrab dengan Engkau. Kami juga Tuhan, tahan di dalam menghadapi pencobaan. Bahkan kami mau mengasihi sama kami manusia dalam keadaan kondisi seperti ini Tuhan. Kami tetap mengasihi Engkau. Tidak akan pernah kami beralih kepadamu Tuhan. Buat kami Tuhan untuk mempraktekkan kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Untuk kami melakukan kebenaran-Mu di dalam hidup kami. Memberkati teman-teman dan saudara kami yang ada di rumah, yang saat ini sedang bersama-sama dengan kami Tuhan beribadah online. Berkat kekuatan Allah mengalir, kesehatan yang sempurna mengalir dalam setiap mereka, rumah-rumah tangga mereka Tuhan. Diberkati Tuhan dengan kasih yang daripada Engkau Tuhan. Pakai hidup mereka menjadi alat-Mu Tuhan. Kami percaya pada pagi hari ini, yang sedih dihiburkan, yang lemah dikuatkan, yang sedang menghadapi problem Tuhan, diberikan kemenangan Tuhan. Biarlah Tuhan kasih setia Allah nyata dalam setiap kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih aktivitas kami hari demi hari. Engkau beri kami kemenangan Tuhan. Engkau tuntun langkah kami untuk kami boleh berjalan terus bersama dengan Engkau. Terima kasih, kami bersuka cita sebab Engkau Allah yang hidup. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami siap untuk terima berkat dan kekuatan yang daripada Engkau. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sekarang terimalah berkat dari Allah Bapa di surga, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam kuasa Roh Kudus senantiasa menyertai-Mu, memberkati-Mu dari sekarang sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap orang percaya berkata, amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.